Baik, selanjutnya yang keempat, ada teori kognitif. Perspektif ini melihat apa yang terjadi setelah stimulus selalu mendahului respon. Nah, pikiran manusia diibaratkan seperti komputer. Orang dipandang sebagai pemroses informasi, memilih, mengkode, menyimpan, dan mengambil informasi saat dibutuhkan. Psikolog kognitif menekankan pentingnya mempelajari apa yang terjadi setelah rangsangan, tetapi sebelum reaksi. Mereka tertarik pada proses dalam pikiran yang menghasilkan pikiran, bukan dalam arti biologis, tetapi dalam hal proses kognitif. Diusulkan bahwa melalui manipulasi proses kognitif ini, proses berpikir seseorang dapat berubah. Jika misalnya seseorang klien tidak dapat mengendalikan amarahnya, dimungkinkan untuk menerapkan terapi kognitif agar amarahnya dapat dikelola secara efektif. Dengan menasihati individu untuk secara sadar mengubah proses berpikir yang terjadi dalam pikiran, sehingga mereka berpikir secara berbeda. Nah, maka terjadilah restrukturisasi kognitif. Hal ini memungkinkan klien untuk berpikir tentang dunia dengan cara yang berbeda. Ini adalah terapi yang mengandalkan teknik psikologis sebagai lawan dari terapi medis. Nah, jika dikombinasikan dengan terapi psikologis lainnya, terapi ini dapat menawarkan solusi potensial untuk berbagai masalah psikologis. Nah, seperti harga diri rendah dan ketidakmampuan mengelola amarah. Nah, kita lihat pada studi kasus berikut, yaitu Benjamin selalu ingin menjadi pengemudi HGV dan dia senang mendapatkan lisensinya. Nah, itu berarti dia mampu menyelesaikan perjalanan jarak jauh ke Eropa dan pada awalnya dia menganggap ini sebagai karir idealnya. Setelah 4 bulan kerja shift, nah Benjamin menyadari bahwa dia menjadi semakin rentan terhadap episode kemarahan di jalan. Itu dimulai dengan dia membuat komentar pribadi tentang pengemudi lain dan itu meningkat menjadi dia membuat gerakan agresif kepada pengemudi yang diasumsikan. Nah, Benjamin tidak mempertimbangkan dengan benar di jalan. Satu insiden mengganggu Benjamin. Dia mengira seorang pengemudi telah menyorotkan lampu mobil ke arahnya dengan agresif dan Benjamin mengikuti pengemudi sejauh 5 mil atau bumper to bumper. Nah, dia hampir didorong ke dalam mobil ketika mereka mencapai beberapa lampu lalu lintas. Benjamin bertanya kepada dokternya, apakah dia bisa merekomendasikan sesuatu untuk menenangkan kemarahannya di jalan, dan dia dirujuk ke terapis perilaku kognitif yang mulai menasihati Benjamin. Nah, jadi terapi itu tampaknya berhasil. Benjamin diajari cara mengendalikan amarahnya dengan mengendalikan pikirannya saat mengemudi. Dengan cara berpikir yang tidak agresif, saat dia mengemudi, Benjamin diminta untuk membayangkan bahwa dia memiliki seorang instruktur yang mengawasinya, yang dapat mencabut lisensi HGV-nya. Nah, jika dia menunjukkan tanda-tanda kemarahan di jalan, terapis juga merekomendasikan Benjamin untuk meletakkan nomor telepon kantor dan tanda yang bertuliskan berkendara dengan baik. Nah, di belakang truk, kombinasi manajemen kemarahan dan behaviorisme yang diterapkan tampaknya membuat perbedaan dramatis yang pada kemampuan Benjamin untuk mengendalikan emosinya.